danau yang dia lihat itu adalah danau yang dia lihat beberapa detik sebelumnya gitu. Kenapa? Karena halo semua, balik lagi sama gue Anggi Septianto di channel tercinta kita, Anggi Septianto. Seperti biasa kali ini gue akan membahas hal yang pastinya akan bikin kalian semakin bertanya-tanya tentang pembahasan yang bakal gue bahas kali ini. Anyway, pembahasan kali ini gue akan mengangkat isu dejavu. Kenapa gue angkat dejavu di pembahasan kita kali ini? Karena ternyata dari dulu sampai sekarang pembahasan dejavu ini nggak pernah sepi gitu, dan malah makin rame. Dan kali ini supaya lu bisa lebih mengerti tentang konsep dejavu, gue akan ngasih tahu beberapa teori tentang dejavu dan beberapa hal yang mungkin bisa kita ambil dari pembahasan di episode kali ini. Langsung aja. Anyway, dejavu sendiri sebenarnya pengertiannya atau kaitannya sama dengan masalah persepsi atau ingatan yang ada di dalam kepala kita atau ada di dalam memori kita. Jadi, kalau misalkan kita membahas dejavu itu nggak bisa dilepaskan dari persepsi dan ingatan. Dan dejavu sendiri ternyata berasal dari bahasa Prancis. Gue nggak tahu nih di Prancis penyebutannya dejavu atau dehavu atau apa. Tapi yang pasti kata ini berasal dari Prancis. Ada seorang filsuf kuno bernama Santo Agustinus. Dia ternyata pernah mencetuskan kata dejavu ini di tahun 400 sebelum Masehi dengan pengertian memori yang salah. Tapi kemudian di tahun 1890 seorang filsuf dari Prancis bernama Émile Boirac itu adalah orang yang pertama kali bilang atau mencetuskan bahwa dejavu ini bisa digunakan sebagai istilah orang yang mengalami memori berulang gitu. Ya, jadi dejavu secara gampangnya atau secara sederhananya adalah suatu perasaan di mana lu merasa pernah melakukan atau pernah merasakan pengalaman ini tapi diulang lagi sama lu gitu. Terus pertanyaannya adalah seberapa sering sih kita mengalami dejavu? Ternyata secara fakta buktinya sebenarnya nggak ada fakta yang konklusif ya, atau fakta yang benar-benar valid gitu tentang seberapa sering kita mengalami dejavu gitu. Tapi intinya banyak para peneliti yang bilang ternyata hampir dari 97% manusia di bumi pernah mengalami dejavu. 97% manusia pernah mengalami dejavu. Itu artinya kan bisa jadi lo para orang-orang yang nonton video ini bisa jadi pernah mengalami yang namanya dejavu gitu. Dan gue yakin banget sih di antara kalian pasti ngalamin dejavu pernah lah ya, sekali atau dua kali gitu. Karena 97% gitu, itu kan merupakan persentase yang tinggi banget gitu. Apalagi kalau dikaitkan dengan jumlah manusia yang ada di muka bumi. Anyway, buat lo yang pernah ngerasain dejavu, komen di bawah, kita diskusi bareng dejavu seperti apa yang pernah kalian alami. Tapi buat gue pribadi, karena gue pernah mengalami dejavu yang gue alami sebenarnya ya alhamdulillah nggak yang gimana-gimana sih, nggak yang neko-neko. Paling cuman gue kayak pernah ngerasa duduk bareng temen gue yang si A, si B, si C gitu aja sih paling. Dan itu mungkin pernah gue alami 2-3 kali lah. Nah, selanjutnya gue akan membahas beberapa teori yang telah diungkapkan oleh para peneliti, bahwa seenggaknya ada 3 teori lah ya yang bisa gue share ke kalian tentang arti dari dejavu ini atau tentang pembahasan dejavu ini. Yang pertama, teori persepsi pikiran yang terpecah. Penjelasan gampangnya seperti ini. Teori yang pertama ini bilang bahwa persepsi pikiran yang terpecah itu artinya begini. Kalau misalkan lu mendatangi sebuah tempat atau lu sedang melihat atau memandangi sebuah lokasi tertentu, ya anggaplah kita lagi melihat sebuah danau. Nah, biasanya kebiasaan kita adalah melihat danau atau melihat objek-objek di sekeliling kita tuh kadang kita nggak terlalu fokus atau kita nggak terlalu peduli banget sama apa yang kita pandang. Nah, kemudian setelah kita cuek sama pemandangan yang kita pandang itu, ternyata di beberapa detik ke depan kita mulai memfokuskan pikiran kita untuk melihat objek itu lagi, objek yang sama lagi. Nah, secara cepat otak kita, memori kita meyakini bahwa kita pernah mengalami hal seperti ini gitu. Kayak misalkan di danau itu ya, gue kayak pernah ngelihat danau ini deh sebelumnya. Padahal danau yang dia lihat itu adalah danau yang dia lihat beberapa detik sebelumnya gitu. Kenapa? Karena yang pertama, penglihatan pertama, lu nggak fokus ngelihat danau itu. Yang kedua, penglihatan kedua, lu fokus ngelihat danau itu. Jadi seakan-akan memori lu atau ingatan lu atau persepsi lu bilang bahwa
ini gue pernah mengalami hal ini. Padahal yang lu alami, yang lu sebut deja vu itu adalah penglihatan pada objek yang sama tapi di waktu yang bersamaan, dan bedanya cuma beberapa detik gitu. Teori yang kedua menjelaskan kenapa deja vu terjadi karena adanya malfungsi otak. Malfungsi ini bisa diartikan fungsi yang rusak gitu ya, atau bahasa lainnya apa ya? Tolong bantu gue lah di komen bawah ya. Jadi teori yang kedua ini malfungsi otak, adanya malfungsi otak. Kalau misalkan kita belajar biologi atau belajar fisiologis tubuh manusia ya, jadi di dalam otak itu ada yang namanya sirkuit-sirkuit atau titik-titik yang jumlahnya miliaran. Nah, titik-titik itu dihubungkan dengan kayak semacam serat listrik gitu. Nah, kalau misalkan deja vu itu terjadi, itu artinya memori yang bertugas untuk melacak peristiwa dan memori yang bertugas untuk mengingat suatu peristiwa tertentu itu aktif bersamaan. Nah, kalau misalkan dua hal ini aktif secara bersamaan, maka timbullah persepsi bahwa lu sedang merasakan hal yang pernah lu rasakan. Padahal enggak, itu cuman malfungsi dari sirkuit di dalam otak lu gitu. Nah, kalau misalkan nih gue bisa tampilin gambar, ini adalah gambar neuron-neuron yang dihubungkan oleh listrik-listrik yang jumlahnya miliaran. Jadi kalau misalkan ini konslet dikit, maka lu akan merasakan deja vu gitu. Tapi mungkin malfungsi otak ini cuma terjadi sekelebat aja gitu. Karena kalau misalkan terjadinya berkepanjangan, maka itu udah bukan deja vu lagi ya, itu masalah lainnya. Lanjut ke teori ketiga tentang deja vu. Teori yang ketiga adalah ingatan yang muncul kembali. Nah, jadi kita ini dari awal kehidupan atau seenggaknya dari usia berapalah kita udah mulai bisa mengingat sesuatu sampai hari ini, kan banyak banget memori di dalam kepala kita. Nah, suatu hari ketika kita melihat suatu objek atau melihat suatu pemandangan, kita merasakan bahwa kayaknya kita pernah mengalami hal ini atau kita pernah melihat hal ini di masa-masa yang lalu. Tapi kenapa akhirnya terjadi deja vu? Itu karena masalah ingatan memori, masalah memori yang sebenarnya kita tidak bisa terlalu mengingat dengan detail, dengan benar seperti apa pemandangan masa lalu yang sekarang kita lagi pandangi ini. Jadi intinya kalau dalam sains atau dalam ilmu psikologi, deja vu ini nggak ada hubungannya sama sekali dengan cerita-cerita horor atau cerita-cerita yang bikin kita takut ya. Tapi sebenarnya ini bisa banget dijelaskan secara sains, secara ilmu kedokteran, karena teori-teori yang barusan gue bahas, yang barusan gue share ke kalian ini adalah teori-teori yang emang dikemukakan oleh ahli-ahli psikologi. Ya, yang tadi gue bilang ya, ternyata ada malfungsi otak gitu, terusnya ada keterlambatan untuk mengingat memori yang pernah kita lihat gitu. Tapi anyway, buat lo semua yang mungkin nggak terlalu mengerti tentang arti deja vu, tentang pengertian dan definisi deja vu, komen aja di bawah, nanti pasti akan gue bahas lebih lanjut. Tapi anyways, mungkin sampai sini aja pembahasan deja vu. Oh ya, dan terakhir gue mau bilang bahwa ternyata banyak juga nih ditemukan cerita-cerita orang yang mengalami deja vu, tapi deja vu-nya deja vu yang nggak biasa gitu, lebih ke horor gitu. Dan terus ya, kalau misalkan lu punya cerita-cerita deja vu yang ternyata nggak biasa, komen aja di bawah, nanti mungkin kalau ada waktu bisa kita angkat bareng-bareng, kita bisa bahas bareng-bareng tentang deja vu yang pernah lu alami ini. Sampai segitu aja. Sebelumnya, makasih banget udah nonton video ini. Jangan lupa klik like, share, subscribe, dan apapun yang lu harus lakukan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you.